Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Suparman SPD, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Lombok Barat. Pada video kali ini saya akan menyajikan koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, modul 3.1.A.9. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Patra Triloka Ki Hajar Dewantara ing ngarso sungtulodo ing madyo mangunkarso Tut Wuri Handayani. Ing ngarso suntulodo, di depan memberikan contoh. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam membuat keputusan harus mampu melakukan analisa-analisa terhadap situasi atau masalah yang dihadapi, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat mampu memberikan contoh kepada murid dalam bergaul di kelas, di sekolah maupun di masyarakat. Ing madyo mangun karso, di tengah membangun karsa atau semangat, guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya segala keputusan yang dibuat mampu memberikan semangat atau karsa bagi murid-muridnya. Tut Wuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru dalam membuat keputusan harus mampu memberikan dorongan kepada murid-murid, baik dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam mewujudkan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, harus mampu membuat keputusan yang mengakomodir semua pihak. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat, yang tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, aman dan nyaman? Untuk membuat keputusan yang baik, harus mampu menganalisa apakah situasi tersebut termasuk dilema etika atau sebaliknya merupakan bujukan moral. 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Nilai-nilai apa saja yang bertentangan di dalam situasi atau masalah tersebut. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi yang dihadapi. Langkah yang ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Di dalam situasi yang kita hadapi, kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang terdapat atau yang relevan di dalam situasi tersebut. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Di mana di dalam pengujian benar atau salah ini terdapat yang pertama adalah uji legal. Apakah ada aspek pelanggaran hukum di dalam situasi tersebut? Jika iya, maka kasus atau situasi tersebut bukan dilema etika.
benar lawan benar, melainkan bujukan moral, yaitu benar lawan salah. Uji regulasi. Setelah kita melakukan uji legalitas, sudah tentu kita mengetahui bahwa situasi tersebut adalah dilema etika. Selanjutnya kita lakukan uji regulasi untuk menentukan apakah situasi atau kasus tersebut melanggar peraturan atau kode etik yang berlaku. Selanjutnya, uji intuisi. Uji ini mengandalkan perasaan. Dalam uji intuisi, kita membuat pertanyaan, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai yang saya yakini? Selanjutnya, bagaimana jika keputusan yang saya buat ini ditampilkan di halaman depan pada sebuah media cetak atau ditampilkan pada media elektronik atau sosial media lainnya? Apakah saya merasa nyaman atau bahkan tidak nyaman? Ini adalah tahapan pada uji publikasi. Pada uji panutan atau idola, kita bisa membayangkan keputusan apa yang diambil oleh panutan kita atau idola kita. Apakah keputusan yang diambil oleh panutan atau idola kita itu akan sama dengan keputusan yang kita ambil? Pada langkah selanjutnya adalah pengujian paradigma benar melawan benar. Apakah situasi ini termasuk individu versus masyarakat, rasa keadilan versus kasihan, kebenaran versus kesetiaan, atau jangka pendek versus jangka panjang? Selanjutnya pada langkah ke-6 adalah melakukan prinsip resolusi, di mana pada langkah ini keputusan yang kita ambil itu apakah termasuk dalam berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan rule-based thinking, atau berpikir berbasis peduli atau care-based thinking. Investigasi opsi trilema. Dalam mengambil keputusan sering ada dua pilihan yang kita pilih. Namun terkadang kita perlu mencari opsi atau pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga ini muncul menjadi sebuah penyelesaian yang kreatif di tengah kebingungan kita menyelesaikan sebuah masalah. Tibalah saatnya kita membuat sebuah keputusan. Kita harus berani membuat keputusan secara moral dalam melakukannya. Ini adalah langkah ke-8. Meninjau dan merefleksikan kembali keputusan yang sudah kita buat. Ini merupakan langkah terakhir dari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kesulitan-kesulitan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika antara lain adalah nilai dan budaya masyarakat, paradigma berpikir, kemudian memilih skala prioritas, karena di dalam dilema etika semuanya adalah benar. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya lingkungan I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that